Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Abah Tips. Teman-teman, kali ini kita akan ngasih tutorial bagaimana cara meningkatkan skill Excel kita dengan bantuan ChatGPT. Oke, bagaimana tutorialnya? Simak video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Pertama-tama, teman-teman buka yang namanya Chat OpenAI di tab di browser teman-teman, ya, chatopenai.com seperti ini, kemudian enter. Kita akan diarahkan ke halaman ini, kita login atau sign up. Karena saya sudah punya akunnya, saya akan login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari ChatGPT. Kalau kita sudah sudah login, sudah sign up, kemudian kita di sini bisa minta tolong dia untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait pelajaran, terkait coding, programming, terkait info-info, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar Excel. Ini adalah tabel-tabel yang kita butuhkan, dan kita di sini nanti akan menjumlahkan, ya, jumlah rata-rata, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, tapi kan di sini belum ada angkanya nih. Nah, kita sekalian minta si ChatGPT ini untuk ngasih rumus untuk ngisi angkanya, ya teman-teman. Misalnya kita kasih perintah ke dia atau minta tolong ke dia, bikinkan rumus Excel untuk mengisi angka random dari 80 sampai 100 pada sel berapa ini? Sel B4 sampai F15. B4 sampai F15. Kita enter. Kita tunggu jawaban dia. Oke, ini sudah ada jawabannya dari ChatGPT. Rumusnya ini kita langsung copy kode saja. Kemudian kita buka Excel atau spreadsheet, ya, sama aja. Kemudian kita taruh di salah satu selnya di Aldo sini. Kita paste rumusnya. Kemudian kita klik enter. Nah, ini sudah muncul, ya, salah satu angkanya. Kemudian kita geret sampai sini. Kemudian kita geret sampai bawah. Nah, ini sudah muncul, ya teman-teman, hasil angka randomnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengisi jumlah di sini? Kita minta tolong si ChatGPT lagi, ya teman-teman. Pertama ini sudah ada angkanya, ini semuanya sudah hasil randomnya. Kemudian sekarang kita minta dia untuk melakukan untuk memberi rumus selanjutnya. B sampai F, B4 sampai F4. Tolong bikinkan rumus menjumlahkan dari sel B4 sampai F4. Saya klik enter, kita tunggu jawaban dia juga. Oke, sudah ada jawabannya, teman-teman. Sebenarnya ini teman-teman bisa langsung copy kode, tapi kalau teman-teman mau menyimak ininya, di sini juga boleh langkah-langkahnya. Nah, kita copy kode, kemudian kita taruh di sini, kita kita paste di sini, kemudian kita klik enter. Nah, ini sudah ada hasilnya, hasil penjumlahannya, dan bahkan si spreadsheet-nya ini atau Excel-nya dia ngasih suggested autofill. Nah, ini juga hasil yang sama dengan rumus yang sama. Kita klik ini, ya. Nah, kadangkala kalau teman-teman ganti kata-kata di sini,
kata-kata di sini, dia nanti angkanya juga bisa berubah semua, teman-teman. Misalnya Aldi. Oh, kata-katanya angkanya juga berubah semua. Nah, begitu juga ketika angka-angkanya di sini berubah, maka di sini juga berubah. Coba kita ganti kata-kata di sini. Badu. Ini di sini 95 ya, teman-teman. Kemudian di sini 462. Coba kita klik enter. Oh, berubah lagi karena di-generate ulang angka-angka yang ada di sini. Kalau generate di sini angka-angkanya diacak ulang, maka jumlahnya juga mengikuti saja yang ada di sini. Oke, sekarang setelah jumlah, sekarang kita akan ke rata-rata. Sama B4 sampai F4 ya, teman-teman. Kita minta tolong dia lagi, bikinkan rumus Excel B4 sampai F4 untuk menghasilkan nilai rata-rata. Kita klik enter, kita tunggu jawaban dia. Oke, ini sudah ada jawabannya, teman-teman. Tinggal teman-teman copy ini atau langsung copy kode ini, klik, kemudian buka di sini, buka Excel-nya atau spreadsheet-nya, kemudian paste rumusnya. Habis itu di enter. Nah, ini sudah ada suggested autofill-nya juga. Teman-teman bisa nanti drag ya. Misalnya tadi kan ini yang jumlah tadi kan sudah saya pakai suggested autofill ya. Coba ini saya klik silang. Kemudian kita tadi sudah di sini masukin satu rumus, kemudian kita drag. Nah, caranya juga sama aja, teman-teman ya. Hasilnya sama aja kayak yang di autofill tadi. Kemudian kita mau nyari nilai tertinggi. Caranya kita minta tolong juga sama dia. Bikin rumus Excel untuk cari nilai tertinggi dari sel B4 sampai F4. Kemudian kita klik enter, kita tunggu jawaban dia. Oke, ini sudah ada rumusnya, kita klik copy kode, kita buka Excel atau spreadsheet-nya, kita paste di sini, kita klik enter. Ada suggest autofill, oke, kita klik oke. Kita lihat ya, teman-teman ya. Dari pelajaran di sini. Siapa yang nilai yang tertinggi, yaitu Endang. Ya, dari 91, 85, 94, 85, 99 sini ada Endang. Angkanya 99. Nah, ini tepat ya, teman-teman, 99 di sini. Nah, kemudian kita lihat random sampling acak, misalnya di pendidikan jasmani. Ini yang tertinggi dari 86, 83, 89, 97, 83 ada angka 97. Ini juga 97. Ini sifatnya random ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti ada data beneran dan ini angkanya fix, nggak bikinan random, bikinan Excel, maka ini itu lebih bagus, teman-teman. Jadi kan nilai angka itu kan biasanya sudah pasti ya. Si fulan nilainya 91 atau agamanya nilainya 99, ya udah 99. Tapi ini gara-gara pakai rumus, maka ngacaknya nggak tentu, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut di sini untuk nyari nilai minimal. Sama, teman-teman. Bikinkan rumus Excel mencari nilai minimal atau terendah antara B4 sampai F4. Kenapa kok B4 sampai F4? Ini cuma salah satu samplingnya ya, teman-teman. Kalau misalnya pakai sampel B5 sampai F5 juga boleh. Hanya saja kebetulan B4 sama F4 ini yang paling atas. Jadi nanti tinggal drag ke bawah. Kalau teman-teman mau cari yang B15 sampai F15 juga boleh. B15 sampai F15. Oke. Kita tunggu dia ngasih jawaban.
Oke, ini sudah ada rumusnya, tinggal kita klik copy kode seperti tadi. Kemudian kita masuk ke Excel-nya, atau spreadsheet. Kemudian kita paste, di sini ya tadi ya. Karena B antara B15 sampai F15, maka hasilnya di sini. Nah, lurus ya. Kita lihat teman-teman ya. Nilai terendah antara 85, 82, 87, 96, 97 adalah nilai 82. Nah, kebetulan ini berubah lagi nilainya gara-gara di sini pakai angka random. Maka di sini angkanya berubah jadi 88, 100, 92, 88, 89. Angka terendahnya adalah 88, masih cocok. Kemudian karena nanti dari sini ini juga rumusnya sama aja, tinggal kita klik yang paling bawah sini sampai nilainya plus kayak gini, sampai ada tanda plusnya begini ya teman-teman. Jangan tanda panah atau gambar tangan ini. Pakai ini, kemudian kita drag ke atas. Nah, ini hasilnya sudah untuk seluruh sel. Oke, ya ini angkanya berubah lagi ya teman-teman. Ini juga 97, 98, 94, 92, 88. Angka terendahnya adalah 88. Jadi cocok ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi ChatGPT ini sangat membantu teman-teman untuk mencarikan rumus kalau misalnya teman-teman tidak ingat atau lupa rumus untuk mencari untuk memudahkan pekerjaan teman-teman jika menggunakan Excel, bisa tanya-tanya di ChatGPT ini. Sekian saja ya teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.